Tetap di channelnya Rizky Tarot, kita lanjut ke cerita asmara pertengahan bulan Desember dari tanggal 10 sampai 20. Ada apa aja sih di cerita cintanya buat zodiak terpilih? Kita buka sama-sama. Buat zodiak siapa kali ini? Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Pisces. Kisah asmaranya seperti apa sih di pertengahan bulan Desember 2025? Kita buka sama-sama cerita keadaannya ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menakar dengan bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir. Pisces, sebelum masuk ke cerita asmaranya Pisces pertengahan bulan Desember, kita buka dulu tentang seseorang yang dealing sama Pisces, seperti apa sih di keadaannya itu ya. Nanti kita buka tentang asmara Piscesnya. Ini orang yang dealing sama Pisces, pikirkan seseorang di sana. Siapa ini? Sebutkan namanya di hati, ini kartunya. Seseorang di sana di pertengahan bulan Desember ini energinya seperti apa sih? Energi the tower, energi permasalahan, energi kehancuran. Banyak masalah-masalah yang dia rasakan di keadaannya gitu. Kok kayak gini kehidupan teh, kok kayak gini hubungan teh, kok kayak gini keadaannya gitu ya. Permasalahan yang dia alami saat ini mungkin satu-satunya yang bisa dia rasakan ketakutan ya. Ketakutan dari semua permasalahan ini hancur, ada kehancuran gitu, ketakutan menuju kehancuran. Terus apakah energinya Pisces nanti ngebantu dia, ataukah emang ini permasalahan sama Pisces gitu? Nanti kita buka di energi Piscesnya ya. Yang pasti seseorang di sini ini mudah-mudahan aja lebih bersabar ya dari permasalahan yang terjadi apapun itu gitu. Soalnya the tower gini, kalau dianya nggak segera beresin masalah-masalahnya atau nggak segera perbaiki masalah-masalahnya, bisa jadi pangkal kehancuran di kehidupannya. The Tower datang dari mana sih? Permasalahan dari teguran mungkin ya, biasanya. Mudah-mudahan aja lah. Bagaimanapun keadaannya, mudah-mudahan bisa ngatasin permasalahan yang terjadi. Ini energi-energinya. Queen of One dari energi gini ya. Ini energinya Queen of One. Terus The Star. Sebenarnya gini ya, dia udah jadi pusat perhatian di energinya gitu ya. Seseorang orang lain ngelihat dia, memperhatikan dia, udah dilirik gitu. Kayak seseorang di sini, orang yang dealing sama Pisces, energinya punya daya tarik, udah dilirik sama orang sekitar, cuman yang halangin impiannya. Kalau seseorang di energi gini terus banyak impian gitu, mending kalau tahu batasan impiannya. Ini kayak nggak tahu batasan impiannya, makanya tadi terjadi permasalahan. Mungkin bisa jadi permasalahannya dari impian itu. Padahal seseorang di sini energinya Queen of One, tindakan apapun gitu ya yang mau dia lakukan bisa aja berbuah. Tapi kan ini The Star, ada impian yang ngehancurin keadaan dia. Impiannya dia yang ngehancurin keadaan dia, sampai-sampai ini kartu paling bawahnya juga kepikiran terus di keadaannya gitu ya. Jadi beban buat kehidupannya, buat keadaannya. Si impian itu. Emang impiannya apa sih gitu ya, yang dealing sama Pisces, impiannya apa? Mau bagi-bagi cerita nggak? Silahkan terus di kolom komentar. Ini tapi gini ya, impian ini sebenarnya yang jadi masalah di keadaan dia. Jadinya ya kepikiran kayak gini gitu, terus tersakiti sama keinginannya. Padahal kalau dia tahu gitu di keadaannya, harusnya mensyukuri apa sih yang ada di dirinya dia. Dengan gini, sebenarnya dengan mensyukuri apa yang dia miliki di keadaannya, ini bisa aja bahagia, cuman kan ini enggak ya, lebih ke pengen apa gitu, pengen apa. Padahal orang lain juga kalau ngelihat dia sebenarnya energinya dia berlebihan, bisa punya daya tarik gitu ya. Kita singkirin aja dulu ke sini energinya, lanjut ke energi asmaranya ya. Ketika kita berdealing sama seseorang di sini, Pisces, ini sebelum mulai tulis aja di kolom komentar permasalahan dia atau kehancuran dia, masalahnya sama Pisces atau sama keadaan yang lain gitu ya. Ini asmaranya Pisces ketika berdealing sama seseorang yang energinya seperti tadi.
Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Seperti apa sih kisah asmara Piscesnya ketika berdealing sama orang yang seperti tadi ya energinya. Dia sebenarnya punya daya tarik ya, nggak mungkin Pisces suka kalau dia nggak punya daya tarik gitu. Cuman ya gitulah, karena impiannya mungkin terlalu besar jadinya jadi permasalahan buat keadaan dia sendiri gitu ya. Apakah ngepek ke asmaranya Pisces di energi ini kartunya, kita buka cerita keadaannya seperti apa. Pisces, halo. Seperti apa sih kisah asmaranya di pertengahan bulan Desember ini? Ini sama The Tower ya. Berarti udah jelas lah ya permasalahan ini sama Pisces. Jadi ketika Pisces ngusahain sesuatu apa buat dia, kok jadi konflik. Dianya punya keinginan yang lebih gede lagi. Pisces di sini ngejar, mungkin bisa jadi ngejar karena energi dia Queen of One. Cuman dibalik itu semua gitu ya, dibalik Queen of One punya daya tarik, tapi jadi masalah hubungan ini. Berarti masalah dia bisa aja lagi cekcok sama Pisces, padahal di energinya dia punya daya tarik gitu ya. Ini dia sendiri di kehidupannya, orang yang dealing sama Pisces ini di kehidupannya juga sama, di pikirannya tersakiti sendiri, tersakiti sama pemikiran sendiri, sama impian sendiri, sama keinginan sendiri. Pisces, ini kartunya ya, kita buka sama-sama. Seperti apa sih masalah-masalah yang terjadi, apakah bisa diperbaiki di energinya, apakah ada jalan baik gitu ya untuk keadaannya. Ini tentang keikhlasan, terus tentang justice. Yang halangin ini semua apa sih? Yang halangin ini tujuan. Tujuan. Udah jelaskah tujuannya mau dibawa kemana di hubungan ini? Kalau belum jelas, ya itu pangkal masalah. Tapi di energi ini ada justice. Jadi di pertengahan bulan Desember bisa kelihatan yang mana sih yang baiknya. Gitu. Siapa yang baik, Pisces ataukah orang yang dealing ini? Intinya dari permasalahan yang kemarin terjadi ini tentang keikhlasan. Bisa nggak ngeikhlasinnya itu ketika masalah-masalah datang, apakah bisa ngeikhlasin? Untuk hubungan ini buat saat ini gitu ya, kenapa sih masalah terus aja ngalir, masalah terus aja terjadi gitu di hubungannya Pisces sama orang yang dealing, karena nggak jelas juga tujuannya mau kemana gitu. Kalau mau lanjutinnya mau gimana, kalau udahinnya mau gimana, kayak nggak kelihatan. Yang pasti dari permasalahan yang kemarin terjadi ini kartu tengahnya juga tentang keikhlasan, tentang pemberian, tentang ikhlas gitu ya, memberi untuk kebahagiaan. Ikhlas memberi bisa aja tentang keadaan sebelumnya yang udah ngasih, udah apa gitu ya, berbagi kebahagiaan. Sekarang udah nggak bisa mungkin ya, udah beda karena lagi ada konflik di pertengahan bulan Desember. Cuman gini hal baiknya gitu ya dari keadaan ini ada justice kak, ada tabur tuai. Yang kemarin ngusahain kebaikan pasti akan diperlihatkan kebaikan-kebaikan juga. Yang kemarin ngusahain hal yang nggak baik untuk hubungan ini, untuk keadaan ini pasti ada teguran gitu ya, ada hukuman. Jadi jangan takut, ada justice juga ya. Terus ketika keadaan kayak gini, niatan kita mau kemana di pertengahan bulan Desember? Ini kartunya ya, kita pilih-pilih dulu, kita buka dulu aja. Dari keadaan yang terjadi seperti tadi, ini yang akan terjadi Kniga Pentacle, rezeki akan datang, kebahagiaan. Sebelumnya Tempran. Targetnya ngusahain tapi ada kegagalan. Page of Cup. Menunggu. Buat sama pendirian, tapi di keadaannya akan ada The Star. Gini, buat saat ini karena emang tujuannya juga belum jelas ya, ini tentang keikhlasan. Ngeikhlasin berarti kita bisa aja fokus sama keadaan. Gini, di saat ini karena seseorang di sana juga ada The Star ya, impian yang ngehalangin dia. Selama dia masih mengejar impiannya, gak fokus sama tujuan, arah tujuan hubungan ini, selama itu juga apa yang kita usahakan pasti mengalami kegagalan. Jadi buat kali ini nih yang Pisces rasakan di asmaranya kayak gini, ini rezeki datang, sebenarnya kebahagiaan yang bisa bikin bahagia datang gitu, bisa bikin bahagia Pisces. Mau ngusahain si asmaranya sama orang yang di sini, itu udah jelas ada konflik ya, ada permasalahan, atau kita mau fokus ke perubahan diri kita biar kita punya daya tarik tersendiri.
daya tarik gitu buat narik seseorang di sana, karena seseorang di sana sebenarnya punya daya tarik, tinggal kitanya yang punya daya tarik biar bisa tarik menarik gitu ya, jadinya bisa dekat. Kita mulai ajalah dari kartu paling bawah untuk cerita keseluruhan dari permasalahan yang ada, dari konflik yang ada. Di sini ada tabur tuai. Tabur tuai, konflik yang baik ya akan mendapatkan kebaikan, yang nggak baik ya akan mendapatkan hukuman dari keadaan sebelumnya. Five of Cup, justice dari rasa kecewa yang halangin tentang perasaan the strength. Gini ya, kenapa sih kita sekecewa itu dari keadaan yang terjadi ini? Karena rasa sayang yang begitu besar. Jadinya ketika hubungan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, kayak nggak jelas buat tujuan kedepannya, kita ngerasa kecewa di energinya. Cuman di energi ini kita harus bersabar dulu, semua yang jelek pasti diperlihatkan, semua kebaikan pasti diperlihatkan. Jadi sebenarnya ketika kita tahu tentang kejelekan seseorang, mungkin harus sadar ya, oh ternyata yang terbaik Pisces ya di sini kayak gini gitu ya, jangan terlalu memaksakan. Cuman karena perasaannya kita aja yang nggak nerima gitu ya dari keinginan kita, jadinya pas lihat seseorang yang dealing, kejelekan seseorang yang dealing, kita ngerasa kecewa banget gitu dari energi ini. Apakah baik nggak buat kita gitu ya, kita lihat aja lah sesuai dengan alurnya mau kemana di keadaan ini. Jadi cerita ini ya sama orang yang dealing dengan seseorang di sini, target tengahnya tentang keikhlasan, tentang pemberian bisa jadi, tentang keikhlasan bisa jadi. Ten of Pentacle, ada keluarga buat jangka panjang yang halangin keyakinan. Jadi kayak gini ya, seseorang misalnya kan tersakiti gitu, kayak punya impian apa, kayak nggak percaya sama Pisces kalau Pisces bisa gitu ngasih kebahagiaan di energi ini. Kalau energinya seperti itu, hal yang terbaik yang bisa Pisces lakukan ya buktikan gitu kalau Pisces juga bisa bahagia, Pisces juga bisa berbagi kebahagiaan di energi. Kita harus yakin. Temperan tentang keseimbangan. Ada jalan sebenarnya Pisces, makanya kenapa ada justice di sini ya. Ketika pertengahan Desember permasalahan hancur, permasalahan sama orang yang dealing gitu ya, daripada jadi kehancuran kalau kitanya maju juga nantinya jadi permasalahan gede. Mending saat ini fokus dulu sama rezeki yang datang. Nah ini nih kebahagiaan yang datang. Biar apa? Biar nanti kita juga Queen of One gitu energinya. King of Pentacle mah biasanya punya daya tarik tersendiri gitu ketika keadaan harta berlimpah, ketika uang ada. Biasanya ya jadi punya daya tarik tersendiri di energinya ya. Bisa aja seseorang di sana juga datang lagi ke Pisces di energi ini. Cuman kalau kita ngusahain langsung ke sini gitu ya, sebelum kita ngerasain perubahannya, sebelum kita ngerasain uangnya, sebelum kita ngerasain perubahan gitu. Karena ada justice perubahan dari segi keadaan. Kalau kita ngusahain terus ke sini, ini permasalahan bakal terulang lagi gitu. Kalah, kitanya nggak bakal ada keberhasilan dari apa yang kita perjuangkan. Mending sekarang lebih benar ke sini gitu ya, kalau kitanya berpikir untuk jangka panjang, lebih baik ke King of Pentacle ini. Di sini ada rezeki yang akan datang, ada kebahagiaan yang akan datang. Kartu konfirmasinya apa sih dari keadaan ini? Ikatan, harapan. Nine of Pentacle tentang rasa bersyukur. Queen of Pentacle tentang gini ya, masih ada ikatan nggak? Kalau masih ada ikatan ya emang yang harus kita lakukan mensyukuri gitu, seseorang di sana masih milik kita. Kalau nggak ada ikatan, kalau udah putus gitu ya, kita sekarang sama juga sih harus mensyukuri apa sih yang kita miliki saat ini, hari ini gitu ya. Ini energi rezeki kuat di keadaan ini, Queen of Pentacle. Kita ngusahain aja, berusaha aja untuk milik rezeki yang datang gitu, walaupun di situ ada kesibukan. Cuman hal baiknya gini Kak, ketika kita ada masalah sama seseorang terus punya kesibukan gitu ya dari segi keadaan, biasanya perasaan kita lebih ketenang. Oh ini ada gantinya gitu ya, udahlah fokusin ke sini, ke sesuatu yang produktif gitu, yang menghasilkan tentunya ya. Karena apa, ini kesibukan di pertengahan bulan Desember berasa kayak sibuk banget gitu ya.
Kalau dilihat dari perasaan mah lebih ke kesibukan ini bisa ngelupain permasalahan-permasalahan yang terjadi, itu justru akan ada kebaikan-kebaikan yang datang di energi ini, walaupun mungkin yang ngehalangin Piscesnya kayak mempertahankan di keadaannya, tapi gini ya, selama kita mempertahankan, pikirkan lagi, ada kesedihan nggak? Tapi selama kita fokus sama apa yang ada, yang datang di diri Pisces yang dekat-dekat Pisces gitu ya, kita fokus ke sini bukan fokus ke sana, ini justru sebenarnya kebaikan-kebaikan yang datang. Kalau energi itu mah bisa dirasakan sendiri sama Piscesnya ya. Cuman ya gitu Kak, ketika kita fokus sama kesibukan diri kita gitu ya, kadang di hubungan ini apakah bertahan atau enggak gitu. Suka berpikiran ke situ ya, ini sebenarnya yang ngehalangin kebahagiaan ini, yang ngehalangin pencapaian ini, Piscesnya masih bertahan di energi permasalahan ini gitu. Padahal kalau kita fokus ke diri kita, masalah di sini bisa aja beres, seseorang di sana bisa ketarik sama kitanya. Ini sebelumnya Tempran Kak, Tempran ngalir gitu aja gitu. Tempran teh gini, ketika di sini masalah udah gede, di sini kayak nyeimbangin gitu ya, masalah udah gede, kita dikasih kelebihan dari segi keadaan atau dari segi keadaan gitu, lebih ke buat nyenengin diri kita. Ada keadaan tapi pikiran kitanya yang bingung, kayak kesempatan mah ada gitu untuk bisa ngebahagiin, tapi kitanya yang bingung karena nggak punya ketegasan untuk keadaan ini. Nggak ada ketegasan karena apa? Karena keadaan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Ini keadaan berarti sebelum pertengahan ya, di awal. Jadi ketika di awal bulan Desember ada keadaan di mana ini nggak sesuai dengan apa yang dimau, makanya bingung sendiri, padahal padahal kesempatan untuk perubahan ada gitu ya, kesempatan untuk perubahan ada, kesempatan untuk kemajuan Pisces di energinya ada, tapi Piscesnya nggak tegas gitu karena rasa galau ini ya, karena galau karena keadaan di sini nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi gini ya, kayak punya pikiran gini, kok kenapa gitu di saat milik rezeki ada kayak gini, seseorang di sana nggak bareng gitu, lagi masalah konflik sama Piscesnya, nggak jelas juga, lagi nggak jelas arah tujuannya kemana. Tapi di sini Pisces kayak masih mau buat ngusahain untuk hubungannya itu, ngusahain berarti boleh gitu. Emang emang gini ya Pisces. Sebenarnya Pisces juga di sini energinya energi ngusahain, energi berusaha. Tapi buat saat ini lebih ke fokus ke diri kita. Biar kitanya punya daya tarik buat narik seseorang di sana. Soalnya kalau langsung ngejar ke hubungan itu, ke hubungan dia ini ada kalah lagi gitu nantinya ya, karena energinya masih sama seperti dulu, kecuali kalau kitanya udah siap. Ini yang kalah di percintaan, di asmara, kitanya kayak masih trauma, masih takut buat usahain sesuatu. Kalau masih trauma, masih takut gini, berarti Pisces sendiri sadar ini aku belum siap, belum saatnya untuk maju. Kalau Pisces masih menginginkan seseorang di sini ya, dari konflik yang terjadi. Ini cinta ada, cuman takut gitu. Yang bikin takut apa sih? Permasalahan. Nah, kita urut lagi dari awal. Permasalahan datang dari mana? Ya, permasalahan datang dari konflik keadaan gitu ya. Dari harta, dari uang. Sekarang ini rezekinya ada masuk, tinggal kitanya ngeikhlasin dulu keadaan ini. Tempran, manfaatkan keseimbangan dari keadaan ini. Walaupun di energi ini ada kesedihan, tapi kan kita harus maju Kak. Biar fokus dulu sama kehidupan kitanya itu. Soalnya kalau gini ya, dikasih bocoran aja, kalau Pisces sekarang pertengahan bulan Desember kita usahain seseorang di sana, seseorang di sananya juga kayak masih terbuai sama mimpi, sama impian gitu, terus keadaan masih tersakiti sama pemikiran sendiri. Kalau keadaan masih tersakiti sama pemikiran sendiri, itu bingung juga ke Piscesnya. Masalahnya yang harus diperbaiki apa kalau dianya nyalahin dirinya sendiri gitu dari keadaan dia. Padahal kalau dia sadar, energi dia Queen of One. Queen of One mau punya daya tarik tersendiri di keadaan. Pisces, sekarang apa sih keadaannya, seperti apa sih di keadaan dia sekarang ini? PGOK, apa yang dia harapkan sebenarnya nggak berbuah. Jadi dia nunggu gitu keadaan baik-baik aja, padahal di keadaan Pisces sebenarnya berbuah ya. Jadi Pisces buktiin aja gitu kalau Pisces juga bisa bahagia, jadinya Pisces bisa bawa kebahagiaan ke seseorang di sini.
Seseorang di sini nungguin apa yang dia harapkan, tapi apa yang dia usahakan gak berbuah, impian tentang impiannya. Queen of Swords, dianya udah mulai nggak yakin sama masa depan, sama impiannya itu gitu ya, apakah bisa berbuah atau enggak. Yang pasti ini The Star tentang keadaan akan baik. Gini ya, The Star tentang kebahagiaan ujungnya buat asmaranya Pisces ini ya. Kita nggak tahu keadaan kedepannya kebahagiaannya seperti apa. Yang pasti di sini akan ada kebahagiaan. Cuman kalau kita ngerencanain sesuatu yang kemarin direncanakan ada kegagalan ini, bukan ke situ ya. Ada hal lain, ada kebahagiaan lain yang akan Pisces dapatkan di energi ini. Kebahagiaannya sama siapa? Bisa aja sama dia atau bisa aja sama yang lain. Soalnya di sini gini ya, ketika King of Pentacle, ketika uang keberlimpahan, harta keberlimpahan, kitanya bahagia. Di saat bahagia itu banyak kah orang-orang yang mau ngedekat mah. Jadi tinggal pilih aja Pisces mau sama yang mana gitu ya. Mau sama dia juga nggak apa-apa, mau sama yang lain juga nggak apa-apa. Itu di asmaranya Pisces untuk pertengahan Desember. Jadi seperti itu Pisces ya readingannya. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Terima kasih yang udah personal reading juga, yang udah masuk ke berlangganan juga makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.